Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, dalam memberikan kita kemudahan untuk terus beristiqomah, yakni di jalan dinul Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan yang baik, yakni baik jiwa dan raga kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang halal serta barokah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan keluarga kita yakni berkecukupan dan berperilaku baik, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan umatnya yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Semoga kita bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Ya, masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Insyaallah. Baik, apa judulnya? Boykot. Produk Israel. Nah, kalau di satu daerah ada yang namanya Israel, repot Bu ya. Lebih tepatnya produk Zionis gitu aja ya. Lebih spesifik ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk mengikat ilmu labudda, yakni harusnya menggunakan catatan ya, kolam ya, dicatat menggunakan pena. Sebelum kita bahas hukum, maka kita bahas dulu apa itu boykot gitu ya. Apa itu boykot ya. Kenapa untuk kajian hari ini, kali ini saya tidak menggunakan muqaddimah ya, karena memang khawatir waktunya tidak cukup ya, makanya saya langsung ke materi inti. Boykot secara bahasa syariah itu disebut dengan muqoto'ah. Apa? Muqoto'ah, yakni qoto'ah yaqto'u au yuqoti'u. Artinya apa? Memotong. Ya, memutus, berhenti. Ya, kalau misalkan kita mau memotong kambing gitu ya, yaqto'u gonam gitu ya. Kalau memotong sapi yaqto'u bakor gitu ya. Nah, jadi intinya muqota'ah ya, au qoto'ah yaqto'u tadi itu adalah makna bahasa dasar daripada arti boykot. Memotong, berhenti, memutus. Kok disebut memotong? Kenapa sih? Iya. Contoh ya. Misalkan ini contoh.
saya melakukan sesuatu, yakni minum. Di pertengahan saya minum, ada yang mengatakan, stop, stop Ustaz. Akhirnya siapa? Berhenti, memutus gitu ya. Memotong apa yang saya sedang lakukan. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi bukan ketika memotong itu maknanya secara dohir kita melihat sesuatu orang memotong kue gitu ya. Itu bisa. Tapi untuk khususan boykot ini tidak seperti itu. Ya. Secara definisi adalah pemulauan. Nah, pemulauan adalah tindakan untuk tidak melakukan apa yang sedang dilakukan gitu. Maksudnya. Contoh, ini kipas angin dia nyala ya. Kalau saya suruh berhenti, berarti saya harus mematikan. Ya. Itu disebut dengan memotong, memutus, dan memberhentikan secara paksa gitu. Itu adalah boykot. Ya. Kalau misalkan secara lebih spesifik lagi, berarti tidak menggunakan, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang sedang kita lakukan, ya, yang terbiasa kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan. Itu yang disebut dengan boykot. Ya. Dan yang lebih spesifik lagi, contoh ya. Misalkan beliau itu anak saya ya. Ini bukan misalkan, ini benar. Ini anak saya ya. Saya bilang namanya Saka ya. Ismuhu Saka. Saka, kalau kamu tidak mau belajar, maka besok tidak ada uang saku. Berarti ini memotong. Ini memutus. Begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada yang lebih spesifik lagi. Misalkan saya balik, Saka misalkan, ya. Saka bilang sama saya, Abi, besok kalau tidak memberikan uang saku, saya tidak mau sekolah. Itu disebutnya apa? Sama, memboikot juga kan? Betul ya? Tapi bentuknya apa? Protes. Gitu ya? Bentuknya protes. Ini pun juga bagian dari boikot. Ya, maka makna ataupun bahasa dasarnya, kata dasarnya adalah muqatta'ah. Itu tadi, ya, disebut dengan boikot. Nah, lalu boikot ini di dalam prinsip agama Islam masuk di kategori apa? Apakah masuk akidah? Apakah masuk akhlak? Gitu ya? Apakah fikih ibadah? Atau fikih muamalah? Maka sepakat qad ittafaqal ulama. Ulama sepakat boikot ini urusan fikih muamalah. Karena yang di-stop ataupun yang diberhentikan, yang diputuskan itu perkara-perkara dunia. Ya, tadi contohnya. Kalau kamu tidak mau belajar, maka uang jajan stop, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Abah tidak memberikan uang jajan, maka sekolah saya stop, kan gitu. Rugi ya? Rugi. Tapi itu kan bentuk protes biasa gitu. Nah, jadi boikot itu ada di dalam prinsip agama kita, yakni di dalam kategori fikih muamalah. Yang secara kaidah hukum asalnya, ya, hukum asalnya fikih muamalah itu al-aslu fi muamalati al-ibahah ala yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum semua perbuatan muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi boleh dalam syariat Islam sangat diperbolehkan karena hukumnya mubah. Nah, saat ini negara kita dengan adanya kejadian ya, di bumi Palestina sana, saudara-saudara kita, ya, mohon kita untuk berdoa ya untuk mereka yang saat ini sedang mengalami peperangan. Dan semoga relawan di sana, ya, orang-orang yang tinggal di sana, dan orang-orang yang berjihad
bersama orang-orang yang ada di bumi Palestina, karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, jadikan ia syuhada, dan segera Allah lepaskan dari musibahnya, ya, dari kegalauannya, ya, dan semoga kemenangan ada di umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Nah, negara kita baru-baru saja terakhir ini mengeluarkan fi majmu'ah, ya, di kelompok kita atau negara kita ada majmu'ah, ismuhu namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa memboikot produk-produk yang mendukung apa? Mendukung peperangan untuk memerangi Palestina. Ya, nah kita sudah tahu ya produknya ada banyak. Kalau saya sebutkan nanti nggak selesai, ya. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada embel-embelnya kata-kata haram. Betul ya? Fatwa itu bukan hanya memboikot, tapi lebih mendetailkan lagi, ada kata-kata haram. Gitu. Betul ya? Nah, kalau saya sih lebih berhusnuzon aja. Kalau kita balik ke fikih tadi, kaidah awalnya al-aslu fi mu'amalati al-ibaha ala yadulla dalil ala tahrimiha. Setiap hukum muamalah itu hukumnya mubah, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, lalu haram itu sendiri apa? Haram itu adalah semua zat atau perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh zat yang diharamkan oleh Allah adalah pertama, bangkai, darah, babi, gitu ya, beserta organisme-organisme yang terdapat di dalamnya unsur-unsur itu. Lalu khamar, betul kan? Nah, itu zat ya. Tapi kalau sesuai dengan perilaku atau amal, masuknya contohnya riba, gharar, himar, judi, ya kan? Nah, maisir, nah, spekulasi dan sebagainya, ya seperti kemarin ada trading online, ya. Nah, itu masuknya bukan di zat, tapi di perilaku, di amal. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi karena begitu banyaknya produk-produk Zionis yang bukan hanya berkenaan dengan zat yang biasa kita konsumsi, begitu ya. Misalkan air mineral, ada kan yang produk Zionis? Air mineralnya halal tidak? Halal. Tapi karena diboikot, harusnya kita menahan diri untuk memutus. Tapi bisa jadi di luar sana ada produk-produk yang memang dasarnya haram. Misalkan minum-minuman keras atau disebut dengan khamar, itu produknya Zionis, gitu ya. Bisa jadi itu maksudnya dari MUI itu tadi. Atau produk-produk Zionis yang lainnya yang berkaitan dengan keharaman yang biasa kita orang muslim itu melakukan. Produk-produk riba misal, ya, ataupun produk-produk makanan ataupun dan makanan kemasan dan sebagainya, ya. Maka MUI mengeluarkan pemboikotan dan mengharamkan. Padahal boikot dan haram itu sesuatu hal yang berbeda. Haram sudah jelas, nggak perlu diboikot lagi, ya, tidak perlu ada pernyataan boikot lagi. Maka itu sudah jelas haram, kita sudah harus meninggalkan. Berbeda dengan boikot. Nah, boikot sendiri hukumnya itu lebih ke makruh. Hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa, Pak? Gimana? Makruh itu apa, Pak? Dibenci. Contohnya apa? Ada yang tahu? Gimana? Makan jengkol, ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan bau jengkol? Makan pete. Nah, begitu memang. Bagaimana menghilangkan bau pete? Makan durian. Nah, udah. Begitu juga dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan memakan bawang. Nah, hukumnya makruh. Kenapa? Karena
saat ini umat muslim sedang ditindas di mana? Di bumi Palestina. Makanya ini bentuk protes tadi. Kalau kita tidak mendukung kegiatan ini, maka kita termasuk dihukumi seorang yang lalai, seorang yang laubali, yang tidak peduli, ya. Termasuk bagian dari makruh tadi, ya. Dan berikutnya kita masuk di kisah, ya. Dahulu kala Rasulullah SAW pernah diboikot, ya. Pernah di apa? Diboikot, ya. Jadi sekitar terjadi di tahun ke-7, yakni tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW, tepatnya pada bulan Muharram, ya. Jadi ketika itu kaum muslimin, ya, kaum dari kalangan Bani Hashim dan Muthalib itu diboikot oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, ya, yang ada di mana? Di Mekah ketika itu, ya. Tindakan pemboikotan ini itu yang melakukan, yang memperakasai adalah Abu Sufyan, lalu Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Itu adalah pemimpin-pemimpin Quraisy, ya. Yang mereka itu khawatir dengan apa? Dengan perkembangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti yang disampaikan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubaghfiru dalam kitabnya Ar-Rahiqu Al-Makhdum, ya. Karena tokoh-tokoh besar Quraisy itu telah memeluk Islam, antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab. Lalu disusul dengan Bani Hashim dan Muthalib sendiri. Sehingga pemimpin-pemimpin yang masih berada di barisan Quraisy itu tidak terima. Nah, pemboikotan ini terjadi karena mereka sudah sangat jengkel sekali dengan perilakunya Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang secara tidak langsung mengislamkan beberapa petinggi-petinggi Quraisy, ya. Yang pertama, suku Quraisy tidak boleh, nih salah satu poin-poin perjanjiannya, ya, ketika pemboikotan. Ya, suku Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya. Lalu begitu juga dengan wanita-wanita Abu Hashim dan Abdul Muthalib tidak boleh menikahi dari orang-orang Quraisy. Lalu yang berikutnya yang lebih kejam, mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Apapun orang-orang Quraisy punya, itu tidak boleh dijual. Dan begitu yang sebaliknya, yang keempat, orang-orang Bani Hashim, orang-orang Bani Abdul Muthalib, itu tidak boleh menjual dan membeli produk apapun dari Quraisy. Ya. Nah, perjanjian ini tujuannya apa? Untuk memboikot tadi, mempersulit pergerakan orang-orang muslim. Ya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Kalau misalkan kita ini udah FKM diboikot aja, nggak usah pakai produknya ABCD. Wah, banyak cari di luar penggantinya, ya. Banyak sekali penggantinya. Ibaratnya kita ini mengikrarkan diri memboikot produk-produk Zionis. Banyak penggantinya. Insya Allah nggak ada masalah. Ya. Ujiannya kecil, tantangannya kecil. Tapi di zaman dulu, ketika Rasulullah SAW, ya, dan umatnya diboikot, naudzubillah, ya, ini sesuatu hal yang mengerikan. Dan bahkan pemboikotan ini benar-benar ketat sekali. Ya, klan Bani Hashim dan Muthalib benar-benar terisolasi dari dunia luar karena ditaruh di tempat pinggir. Ya, ibaratnya kalau tahu dikasih makanan, bahan makanan itu yang sudah tidak layak. Ya. Ibaratnya sampai-sampai mereka itu mengalami kesulitan dan terpaksa memakan daun-daun kering. Pernah makan daun-daun kering? Nggak pernah kan? Nah, begitu juga dengan kulit-kulit bangkai. Kulit-kulit bangkai. Ya. Dan bahkan sering sekali terdengar dari balik-balik batu-batu itu ataupun rumah-rumah, ya, rumahnya pun juga dikategorikan tidak layak, ya.
Itu tangisan-tangisan dari para wanita dan anak-anak. Karena apa? Karena mereka kelaparan. Ya. Dari sudut perkampungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Sebelum Rasulullah SAW memiliki strategi politik, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pemimpinnya ketika itu, ya, untuk bernegosiasi kepada kaum Quraisy yang musyrik tadi. Ya. Dan bahkan dikala itu menjadi titik lemahnya kaum muslim. Ya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ini ya, kalau kita saat ini seluruh dunia umat muslim memboikot produk-produknya Zionis, mereka itu tidak kelaparan. Tidak seperti ketika mereka, ya, orang-orang zalim seperti mereka memboikot kita, kaum kita. Begitu. Ya. Jadi kalau misalkan antum nih tidak memboikot misalkan, alasan antum apa? Kalau toh memboikot itu bentuk protes dan itu pun juga tidak membuat mereka kelaparan. Kalau ada isu di berita, misalkan produk ini turun 70%, produk ini turun 50%, mereka masih punya perusahaan yang lain. Mereka masih punya aset harta yang lain yang tidak kita ketahui. Dan bahkan kita yang memboikot ini, dari angka finansialnya itu hanya 0,00% dibandingkan mereka itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memboikot, itu tidak ada. Toh dalam rangka ini latihan. Ya, latihan menahan. Ya. Menahan dari apa? Menahan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini saja kita tidak bisa tahan, tidak bisa kita putus, naudzubillah. Ya. Urusan-urusan akhirat nanti kita juga nggak bisa tahan. Padahal ini teramat penting. Begitu juga sebaliknya, di zaman Rasulullah SAW pernah memboikot, ya, orang-orang Quraisy, ya. Jadi ceritanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Sumamah. Sumamah itu dari Bani Yamamah, makanya disebut dengan Sumamah. Ya. Nah, Sumamah ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan umroh. Ya. Ketika Sumamah sampai di mana? Sampai di Mekah untuk umroh. Ada orang yang berkata kepada Sumamah ini, ada orang yang berkata kepada Sumamah, apakah engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu? Dari agama nenek moyang berarti Quraisy, ya. Nah, lalu Sumamah mengatakan, tidak. Justru aku telah masuk agama Islam bersama Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena orang tadi itu berkata seperti itu dan membuat kesal Yamamah tadi, Sumamah tadi yang dari Yamamah, maka Sumamah tadi bersumpah, demi Allah, engkau tidak akan mendapatkan gandum dari Yamamah sampai kepada kaum Quraisy kecuali diizinkan masuk oleh Nabi Allah SAW. Karena dia tidak tahu, dia berbicara oleh seorang yang kaya raya, orang yang ghani di Yamamah itu. Karena dia adalah pengusaha penghasil gandum. Jadi dia ngomong sembarangan gitu ya. Ketika umroh lagi enak-enak dipanggil, kamu murtad ya lah dari agama nenek moyang kamu. Begitu kurang lebih. Nah, ketika dia lagi ibadah, ya terus dia jengkel. Justru saya ini sedang apa? Sedang hijrah masuk kemana? Ke agama Islam bersama Muhammad SAW. Nah, ketika itu beliau Sumamah tadi dari Yamamah tadi langsung mengatakan dan bersumpah, demi Allah, kamu dan bangsa Quraisy yang lain tidak akan mendapatkan gandum dari Yamamah. Ya. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW mengizinkan kembali. Luar biasa.
Dan di riwayat lain, ya, Sumamah mengatakan, gandum dari Yamamah tidak akan sampai kepada kalian kecuali diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di kitab Fathul Bahri. Ya, silakan dicek. Ya. Nah, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, ya, membenarkan. Jadi Sumamah ini namanya Sumamah bin Utsal, ya. Ketika masuk Islam bersama Rasulullah SAW, ya, jadi gandum terus biji-bijian, ya, itu tidak boleh, ya, dikirim lagi dari Yamamah kemana? Ke kaum Quraisy. Dan Rasulullah SAW itu menyetujui dengan keadaan ataupun perkataan dari Sumamah bin Utsal tadi. Dan itu bentuk apa namanya? Bentuk boykot. Jadi dari zaman dahulu saja Rasulullah SAW, ya, membenarkan kalau ada agama kita dijelek-jelekin, misalkan begitu, ya, tidak suka, orang dahulu saja memboikot, begitu, ya. Itu perkara yang sepele tidak? Sepele. Bahkan antar personal, betul, ya? Itu antar personal, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Lah ini kita saat ini bukan antar personal lagi. Tapi dinul Islam kita, bagaimana ada perasaan kita, hati kita, ketika melihat bagaimana anak-anak di Palestina kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan saudaranya, ya, belum lagi yang kehilangan raganya, ya, dari bentuk fisiknya. Apakah kita tidak memiliki rasa empati, simpati untuk mengikuti program pemboikotan ini? Jadi tidak ada alasan. Kalau di zaman Rasulullah SAW saja, seperti Sumamah bin Utsal tadi, hanya perkara personal saja, beliau berani memboikot. Nah, kita ini harusnya lebih berani lagi, harus lebih semangat lagi. Bukan katanya, bukan hanya di sosmed kita bisa melakukan boikot, tapi di bentuk keseharian kita, kita amalkan, kita praktekkan, ya. Ketika kita masuk toko, ya, ketika kita masuk swalayan, ya, maka kita cek dulu, apakah benar produk ini yang biasa kita pakai itu terbebas dari produknya Zionis. Harus seperti itu. Kalau toh misalkan, mohon maaf sekali, Ustaz, saya nggak bisa, Ustaz. Saya kalau pakai sampo yang lain, gatal rambut saya. Insya Allah bisa. Ya kan? Tapi kebanyakan alasannya kayak gitu. Maaf Ustaz, kalau produk yang lain harganya mahal. Nah itu, kalahnya kita di kata-kata mahal. Padahal antum belum mencari banyak produk-produk lokal yang harganya serupa karena kita tidak percaya aja. Pasta gigi pun demikian. Ya kan? Makanan, minuman, jajanan semua, maka kita cek keberadaan. Adakah makanan-makanan yang kita konsumsi itu produknya Zionis? Dan tentunya kita tidak boleh terlalu over. Semangat boleh, tapi tidak perlu over, gitu ya. Kadang over sampai, mohon maaf ya, membeli terus dibuang, dibakar, nggak boleh. Kalau kita membeli aja udah jelas mendukung kan, terus kita bakar, buat apa? Lebih baik diamkan saja, lewatin aja, nggak usah dianggap gitu. Kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Ayo kita boikot dengan cara kita beli, kita borong, terus kita bakar. Nah, malah tambah untung. Orang barangnya terbeli. Kalau antum mau ngambil juga namanya nggak boleh, namanya merampas, gosok ya kan? Misalkan ada kegiatan, ayo kita sweeping toko-toko, swalayan yang masih menjual produk Zionis, kita ambilin semua, kita bakar. Nah, ini juga anarkis, nggak boleh. Karena itu perbuatan gosok tadi. Ya, nggak boleh. Lalu yang terbaik bagaimana? Diamkan saja. Lewati aja. Ada produk Zionis, lewati aja. Biasa aja. Ya. Dan itu adalah bentuk kita, ya, peduli kepada agama kita. Itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kelak kita ditanya oleh malaikatnya Allah, "Hei, kamu ketika boikot di mana? Ikut programnya enggak?" Enggak bisa ya malaikat.
Alasanmu apa? Udurmu apa? Nggak ada, karena kemahalan. Karena rambutnya gatal, badannya gatal. Nah, itu berarti kita ini termasuk orang-orang yang munafik. Orang-orang yang seperti itu dikategorikan orang-orang yang munafik. Kenapa demikian? Ya dia memeluk agamanya Allah. Ya. Dia mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ya. Dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, tapi hanya satu ini perkara boikot dia tidak mau. Dia menolak. Ini termasuk orang-orang yang munafik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kegiatan program ini itu sebenarnya program latihan kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita ini benar-benar menunjukkan umat muslim itu kompak. Walaupun saudara-saudara kita itu jauh di belahan bumi lain, tapi mereka itu adalah saudara-saudara kita. Walaupun saudara kita ada di Antartika sekalipun, maka itu adalah umat muslim saudara kita. Jadi kita sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Janganlah tolong menolong dalam keburukan. Jadi sahabat-sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah proses untuk kita menunjukkan diri kita betapa kita taatnya kepada Allah, betapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri kita, dengan memutus kita hubungan dengan produk-produk Zionis, itu benar-benar diperbolehkan dan dianjurkan. Ya. Bukan menjadi anti kita dengan program-program seperti ini. Apaan sih program gini, gak ada pengaruhnya, misalnya seperti ini. Ya. Dan itu sama saja kita menghina agama kita sendiri. Sama saja kita mengejek agama kita sendiri. Padahal di zaman Rasulullah SAW perkara sepele saja mereka mau memboikot, mereka siap memboikot. Ya. Bahkan memboikot itu dengan pemilik produknya, coba bayangkan. Pemilik produknya memboikot. Dan dia tahu konsekuensinya. Kalau saya boikot produk saya kepada dia, saya juga tidak mendapatkan untung. Tak apa-apa. Ya. Sumamah bin Utsal itu berkeyakinan bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya. Ya. Jadi tingkat keimanan orang-orang dahulu yang mereka hijrah, ya, mereka masuk kepada dinul Islam itu kokoh sekali. Masya Allah. Bahkan Islamnya itu bukan dari kecil, Pak. Bukan dari turunan. Bukan. Nah, karena mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW berakhlakul karimah yang baik, menjadi uswatun hasanah yang baik, uswatun hasanah yang baik, ya. Menjadi contoh yang baik. Ya. Ketika itu. Nah, itu adalah pemimpin yang sejati. Mudah-mudahan nanti kelak kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tahun depan berarti ya. Nah, diberikan pemimpin yang bisa mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal pilih, gitu ya. Jadi benar-benar antum istiqomah, benar-benar antum tabayun, ya. Jadi jangan kepentingan antum mentang-mentang besok waktunya maaf ya nyoblos, sekarang dikasih fulus, ada ini yang cocok. Jangan. Benar-benar antum istiqomah, ya. Dari sekarang antum sudah mulai tabayun. Dan ini tugas kita semua. Untuk memilih calon pemimpin yang mendekati jalannya Rasulullah SAW. Dan balik lagi tadi, dalam hal boikot, maka sudah seharusnya kita ini untuk mengikuti program boikot itu. Jangan sampai kita ini lalai. Ya, atau malas, tidak peduli, itu naudzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang jahil namanya. Ya, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang apalah program kayak gitu misalkan. Menyepelekan dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang seperti itu biasanya kalau Allah persulitkan hidupnya, maka Allah nanti akan membuat dirinya, keluarganya itu terhina. Karena apa?
Karena dia terbiasa menghina orang lain, mengejek orang lain, yang tidak peduli dengan orang lain. Terlebih lagi saudara-saudara kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kesimpulan pada kajian malam hari ini, boikot itu adalah hukumnya mubah secara kaidah. Tapi anjuran yang begitu mendekati dengan perkara yang wajib. Karena apa? Karena kita harus memiliki empati. Ya. Empati kita di mana kalau kita tidak mengikuti arahan dan anjuran. Dan bahkan anjuran ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya orang-orang tertentu yang di majmuah sana, lalu mereka berkumpul, lalu mereka memutuskan untuk memboikot, tidak. Karena ini program-program boikot ini atau boikot ini pernah dilakukan di zamannya Rasulullah SAW. Ya, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak ada alasan untuk kita menggunakan produknya Zionis. Kalau bisa, selamanya kita tidak menggunakan produk-produk Zionis. Karena sudah pasti mereka itu akan membantu untuk kepentingannya mereka. Itu sudah pasti. Walaupun ketika sekarang ada klarifikasi ini, itu, dan sebagainya. Misalkan begitu ya. Mohon maaf ini. Ya, ada orang yang mengatakan, misalkan ya, ahli apalah ya mereka. Mengatakan bagaimana nanti nasib karyawan-karyawannya. Misalnya begitu ya. Nasib keluarga karyawannya. Karena apa? Karena dagangannya sepi. Mereka tidak bisa bekerja misalkan. Di PHK. Coba antum lihat sana ke bumi Palestina. Antum lihat sana. Lebih kasihan mana? Karyawan-karyawannya tadi yang masih sehat bugar, bisa bekerja di tempat lain, bisa mencari rezeki di tempat lain, atau orang-orang yang ada di Palestina yang saat ini, naudzubillah ya, kondisinya gelap, gulita di sana. Berapa banyak orang yang sedang merintih di sana, baik itu kesakitan, baik itu penyesalan, ya, baik itu rasa kecemasan, ketakutan. Jadi nggak ada bandingannya. Kalau antum diiming-imingi dengan hal-hal seperti itu, mau, naudzubillahi min dzalik. Ya. Mereka itu tidak bisa dibandingkan. Ya, karyawan-karyawannya nanti bagaimana nasib buruh-buruhnya kalau dipecat. Mereka kehilangan pekerjaan, begitu kan? Klarifikasi mereka itu seperti itu. Seolah-olah mendukung, ya, mendukung ini tadi, orang-orang membantu tadi. Padahal tidak. Ya. Kalau kita ingin mengajak debat misalkan, itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi umat muslim itu tidak seperti itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah perdebatan karena kamu akan dibangunkan surga di surga, ya. Bangunkan rumah di surga. Nah itu. Jadi umat muslim tidak mau diajak berdebat seperti itu. Sudahlah, kita memiliki sikap, memiliki prinsip untuk apa tadi? Memboikot produk Zionis. Sepakat? Bisa? Allahu Akbar. Insya Allah ya, kita bisa istiqomah ya sampai akhir hayat kita ya. Insya Allah. Amin ya. Jadi hilangkan produk-produk Zionis di kehidupan kita. Ya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu juga mungkin cukup demikian yang bisa Anda sampaikan ya. Karena ini waktunya sudah sempit, silakan yang ingin bertanya, tafadhol.